pujian yang masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu semuanya. Sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyikan kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Give you praise, we give you praise. Berikan sekali lagi sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Apa kabar di pagi hari ini? Ya, pagi hari ini yang siap untuk memuji, menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Bolehkah lambaikan tangan, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sorakan haleluya. Nama Tuhan, nama yang berkuasa, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, haleluya. Yes. Kau angkat
siapkan hati kita di pagi hari ini untuk datang menyembah Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Engkau yang menjadi tempat perlindungan kami Tuhan Yesus. Kami mau menaruh iman kami, harapan kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang akan menolong kami di pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kami Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami datang di pagi hari ini. Mari kita nyatakan puji kami kepada Tuhan.
begitu percaya Tuhan, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Penuhi hati kami yang rindu, kami yang rindu akan Engkau, menyembah kami sepanjang hidup kami. Yesus, sejauh langit, kami percaya kuasa-Mu hadir bagi kami di tempat ini. Begitu besarnya kasih-Mu, katakan Allah Tuhan, kekuatan kami, kekuatan Tuhan, sukacita. Begitu besar kasih
hanya mau datang menyembah-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan menolong kami. Inilah yang ku renungkan, biarlah ini menjadi perenungan kami. Setiap Kami mengagungkan Tuhan di tempat ini. nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, Dan hatiku, dan hati kami mau bersuka. bersuka karena Mari sama-sama katakan. layak ku renungkan setiap waktu. Sengaja Tuhan bangkit berdiri. Nyanyian pujian dan pengagungan Biarlah hanya kepada Tuhan saja di pagi hari ini. biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau Pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Sama-sama katakan. Biarlah pujian, pengagungan, hormat hanya bagi Engkau Tuhan, yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi tempat perlindungan kami. Pagi hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari colek kiri kanan, tetap semangat di pagi hari ini memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mansuh, Ya gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatan. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah
sukacita dari pagi hari ini, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami rindu dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang sudah melawat kami di pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan di hadirat Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku, amin. saat badai hidup menerpaku. Mari sama-sama katakan, Janji-Mu kita imani bersama-sama janji Tuhan, amin. Yes Tuhan. pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Di saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. amin. Janji-Mu di dalamku, Pulihkan jiwa kami, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai. di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Biarkan kami bertahan di dalam bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. bukan bertahan. Di dalam kekayaan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Biarkan tak tergoyahkan. tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini lebih sungguh di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku, Amin. saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu kami mau menyembah pagi hari ini. Janji Tuhan tiada amin bagi kami. pulihkan jiwaku. Bukan berdiri, Bukan berdiri biarlah kami tidak akan goyah Tuhan. di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama katakan, Bukan berdiri dengan lembut kita naikkan di pujian. tengah badai dengan kekuatan Kekuatan yang dari yang Tuhan. Kau berikan. Biarlah sampai Sampai kapanpun biarlah kami tetap bertahan. bukan Kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami bertahan, Tuhan. karena Yesus Kami tidak bisa bersandar kepada kekuatan kami sendiri. selalu menopang. Bukan bertahan,
Kami tenang sebab Engkau Allah bersama dengan kami. Kami kuat sebab Engkau Tuhan yang menopang hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang setia dan amin Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh tetap memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Kami boleh membuka hati kami, pikiran kami untuk menerima kembali taburan benih firman-Mu Tuhan. Biar pengurapan tanpa batas daripada Tuhan menjadi bagian hamba-Mu Tuhan. Menjadi bagian kami semua di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengerti isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, ini hidup kami, pakai kami percaya hanya ada kuasa Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Bagi-Mulah pujian, hormat, syukur dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Dan kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu, urapan yang baru menjadi bagian hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa. Terima kasih untuk semua tim PW yang luar biasa dalam pelayanan di pagi menjelang siang hari ini. Dan saya berterima kasih untuk Bapak Gembala yang boleh mempercayakan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya di hari ini, di minggu yang ketiga di bulan Januari. Dan sebagai informasi bagi kita semua yang ada, Bapak dan Ibu Gembala bersama dengan keluarga tidak bersama-sama dengan kita, karena saat ini ada dalam pelayanan di daerah Toraja. Dalam minggu berjalan ini akan kembali di tempat ini, kita terus topang dalam doa. Nah, kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tentunya masih segar firman Tuhan yang kita dengar dalam 2 minggu yang baru kita lewat. Pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, bagaimana kita mempersiapkan perjalanan iman kita untuk menuju kepada kemenangan. Amin. Kita mengalami setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan, poin-poinnya kita harus percaya dan pegang janji Tuhan. Nah, setelah kita percaya dan kita pegang janji Tuhan, sebagai review, kita harus mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Persiapkan hati, motivasi dan tujuan, bekal rohani, mental, dan di poin yang terakhir, apa yang harus kita persiapkan? Melangkah dan bertindak dalam kebenaran. Katakan bersama, melangkah dan bertindak dalam kebenaran. Kebenarannya siapa? Tentunya kebenaran Kristus sendiri, amin. Melangkah dan bertindak dalam kebenaran. Awal tahun ini sudah diingatkan dalam kehidupan kita. Pentingnya untuk kita hidup melangkah dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Nah, kalau berbicara untuk melangkah, bertindak dalam kebenaran, tentunya hal yang penting yang harus kita lakukan adalah kita tetap berusaha. Betul? Ketika kita sudah mulai ambil langkah awal untuk melangkah dan bertindak, kita harus terus berusaha. Nah, di dalamnya kita harus berjuang untuk tetap mempertahankan hidup di dalam kebenaran itu sendiri, amin. Kita berjuang untuk mempertahankan hidup di dalam kebenaran supaya iman kita tetap teguh di dalam Kristus. Sesuai dengan tema tahun kita, tahun 2024 ini, beriman teguh kepada Kristus. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam kehidupan kita di tahun 2024 ini. Kita mau terus berjuang untuk mempertahankan iman kita tetap teguh kepada Kristus. Kita akan membaca bersama-sama nats kebenaran firman Tuhan, Kolose 1 ayatnya yang ke-23, karena cuma 1 ayat. Saya meminta kita semua untuk membacakannya secara bersama-sama. Kolose 1 ayat yang ke-23 bunyinya demikian, 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya.
Rasul Paulus berpesan kepada jemaat yang ada di Kolose, bertekunlah dalam iman, jangan goyah, jangan bergoncang, jangan bergeser dari pengharapan Injil, pengharapan akan kebenaran firman Tuhan, amin. Jangan bergeser. Nah, pesan firman Tuhan yang sama datang bagi saya dan saudara dalam minggu yang ketiga di bulan Januari ini. Jangan bergeser dari imanmu, amin. Apapun keadaanmu, tetap teguh imanmu di dalam Tuhan. Mungkin kalau kita dalam keadaan baik-baik saja sangat mudah kita berkata, bro, sis, tetap teguh ya iman. Keadaan lagi baik-baik saja, betul? Enteng untuk kita berkata, saya akan tetap melangkah di dalam Tuhan. Saya akan terus bertindak di dalam kebenaran. Gampang untuk kita berkata. Tetapi pertanyaan yang perlu saya dan saudara jawab sendiri dalam kehidupan kita, bagaimana ketika ada goncangan terjadi? Bagaimana ketika ada masalah yang kita hadapi? Bagaimana ketika ada tekanan hidup? Apakah iman kita masih tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan? Apakah kehidupan kita masih selaras dengan kebenaran itu sendiri? Ketika kita masuk di awal tahun 2024 ini pasti kita semua punya komitmen dengan Tuhan, amin. Kita mengimani setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan di awal tahun bahwa kita akan berjalan menuju kepada kemenangan. Ada kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Nah, untuk itu mumpung ini masih di awal tahun, kita kembali diingatkan bahwa ternyata kita harus perlu untuk berjuang supaya kita tetap menjadi orang-orang yang berkemenangan, amin. Tidak berhenti sampai di langkah awal saja. Mungkin ada yang berkata ketika memasuki awal tahun sudah ada babak baru tantangan yang kita sedang hadapi. Bapak Ibu sendiri mungkin yang menjawab dalam hatinya. Sudah ada babak baru lagi yang dihadapi Tuhan, baru masuk tahun 2024 so ada tekanan. Baru masuk tahun 2024 so ada cobaan. Baru masuk tahun 2024 so ada masalah yang baru. Atau mungkin Tuhan tuh masalah dari 2023 belum selesai, sudah ada babak yang baru di tahun yang baru ini. Tetaplah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, amin. Tetapkan hati kita hanya kepada Tuhan. Kita harus percaya walaupun kita belum melihat, amin. Kita harus percaya sesulit apapun walaupun kita belum melihat. Itu yang namanya iman. Ayat hafalan kan semuanya Ibrani 11 ayat 1. Orang belum melihat, tapi orang harus belajar untuk mempercayainya. Nah, hari ini bersama-sama kita akan belajar apa yang harus kita lakukan untuk tetap mempertahankan iman kita teguh kepada Kristus. Kita akan belajar dua hal. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan, terus membangun dan menumbuhkan iman kita. Ada kata terus. Terus membangun dan menumbuhkan iman kita. Kita baca dalam Roma 10 ayat 17, ayat yang sudah sangat familiar, yang sering kita dengar. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ternyata untuk membangun dan menumbuhkan iman kita, kita perlu yang namanya firman Tuhan. Amin. Kita perlu yang namanya firman Tuhan, kita membaca, kita mendengar. Tadi dikatakan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, setelah kita mendengar, apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah firman Tuhan itu, amin. Kita dengar, kita renungkan, dan kita lakukan. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi harus dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus berpegang kepada firman itu sendiri. Secara terus-menerus. Nah, ketika orang belajar untuk melakukan itu secara terus-menerus, maka saya percaya iman kita akan semakin dibangun dan akan semakin bertumbuh, amin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat.
Di dalamnya apa? Mendisiplinkan diri. Katakan bersama, mendisiplinkan diri. Disiplinkan dulu torang pe diri sendiri dengan kebenaran firman Tuhan, betul? Torang yang harus mendisiplinkan diri kita sendiri supaya kita tidak mudah goyah. Ada banyak kejadian, bahkan saya pun pernah mengalaminya. Saya pernah lewat di masa-masa itu. Sudah start langkah awal bertindak untuk melakukan kebenaran, berdiri teguh di dalam iman, bahkan memberi diri untuk melayani Tuhan. Saya pernah melewati itu. Tetapi ketika masalah datang, goncangan datang, goyah, bergeser. Karena apa? Tidak konsisten. Ya cuma komitmen, iya saya mau hidup dalam firman. Tidak konsisten, tidak disegarkan setiap hari. Makanya perlu untuk setiap hari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang sering diulang-ulang oleh Bapak Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Kita ada bacaan setahun. Saya percaya kita baca hari ini ayat yang sama, kita baca besok pasti remanya beda, betul Bapak Ibu? Remanya pasti beda yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Perlu untuk dilakukan secara konsisten, terus menerus. Karena apa Bapak Ibu kita perlu konsisten? Karena kadangkala seperti yang saya katakan tadi, ketika masalah datang, orang lupa dengan janji Tuhan karena cuma merasa puas di langkah awal, merasa puas di komitmen. Kayak yang lalu ketika anak saya yang pertama itu sakit, anak kami yang pertama sakit, sudah sedih lah, sharing dengan Ibu Gembala kasih masukan. Oh supaya lukanya itu di bagian dalam itu sembuh, ada obat tradisional, pakai kunyit, pakai gula merah, rutin minum. Dengan cepat saya berkata, iya Bu, siap Bu, ini hari kita semua baking. Lupa Bapak Ibu karena tidak diingatkan lagi, tidak konsisten, lupa. Ulang Ibu tanya lagi besok, so baking? Astaga Bu, lupa. Mudah sekali. Kalau sama itu, siap Bu, kita pasti akan baking. Ibu Menci ingatkan, iya siap. Lupa. Cuma sampai di komitmen tetapi tidak konsisten, tidak melakukan secara terus menerus. Mas satu kali minum, sudah selesai. Kayak yang lalu terapi dengan bawang putih tunggal. Cuma minum 1 kali, 2 kali, berhenti. Padahal obatnya mahal. Tidak dilakukan secara terus menerus. Nah setelah saya melakukan terus menerus waktu di terapi dengan bawang putih tunggal waktu yang lalu, saya merasakan khasiat-khasiatnya. Ada beberapa masalah dalam kesehatan dipulihkan karena saya mau lakukan itu terus menerus. Demikian dengan firman Tuhan. Kalau orang cuma mau sampai di komitmen awal untuk hidup, mempertahankan kebenaran itu, dan orang tidak konsisten dan melakukan itu terus menerus, orang pasti akan mudah goyah, amin. Orang pasti akan mudah goyah. Orang akan biarkan kekecewaan masuk, merusak. Tuhan itu adil. Padahal orang sudah tahu tuh janji firman Tuhan, sudah tahu bukan tidak tahu. Betul Bapak Ibu? Orang biarkan kekecewaan masuk karena masalah. Sebab itu penting sekali untuk tetap orang pegang teguh firman Tuhan. Konsistenlah dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh sederhana, kenapa perlu? Seperti yang saya katakan tadi, ketika masalah datang orang tahu. Masalah dapat membawa kita melihat kuasa dan kemuliaan Allah, amin. Orang sudah tahu sebenarnya itu, Bapak Ibu sudah tahu kan? Masalah itu Tuhan berikan supaya kita melihat kuasa dan kemuliaan Allah dinyatakan. Orang sudah tahu sebenarnya, tapi karena orang tidak konsisten terus berpegang teguh dengan firman Tuhan, kadang-kala orang lupa. Yohanes 9 ayat 1-3 berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Murid-murid Tuhan tanya, Tuhan apakah ini orang buta ini berdosa atau DP orang tua berdosa? Dia mengalami buta sejak lahir. Akhirnya mujizat Tuhan kan dinyatakan. Tetapi Tuhan berkata lewat sakitnya ini,
Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Lewat masalah yang Bapak dan Ibu hadapi, tantangan yang kita hadapi, ingat, Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya, amin. Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Orang akan melihat hal-hal yang besar Tuhan nyatakan. Yang kedua, kalau orang tahu firman, orang pasti akan ingat ketika menghadapi masalah. Masalah dapat membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Amin. Bapak Edi Wanjoyo pernah katakan lalu, saya masih ingat bahwa epiginosko, memiliki epiginosko dalam bahasa Yunani artinya hubungan yang intim. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, waktu masalah datang, membawa kita harusnya itu semakin intim dengan Tuhan. Betul Bapak Ibu, harusnya semakin intim dengan Tuhan. Kita semakin menyadari bahwa kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Adakah yang sampai saat ini merasa sudah hebat, sudah kuat menghadapi masalah sendiri tanpa Tuhan? Saya dan saudara sangat-sangat membutuhkan Tuhan, amin. Lewat masalahmu, ayo bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita sebenarnya sudah tahu, masalah ini datang supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi karena kita tidak berpegang teguh pada firman, tidak konsisten dengan kebenaran firman Tuhan, lupa Tuhan, kenapa ini masalah berat sekali Tuhan. Oh Tuhan, tolong kita sudah mampu mengambil tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Padahal awalnya kita sudah tahu lewat kebenaran firman Tuhan. Tetapi kenapa kita lupa? Torang tidak jaga, tidak konsisten, tidak terus menerus berpegang pada kebenaran firman Tuhan, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa ketika kita mengalami masalah, kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika kita mengalami ujian, Tuhan sedang memproses kita untuk memurnikan iman kita di hadapan Tuhan, amin. Pegang ini dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Terus menerus berpegang pada firman. Kalau orang tidak terus menerus berpegang pada firman, putus asa, betul? Mudah menyerah, jadi orang yang tidak bergairah lagi, tidak punya semangat lagi. Ada satu ibu di jemaat bilang begini, Miss ini dapat lihat ada pergumulan, astaga. Dapat lihat ada pergumulan no. Saudara, respon kita sebenarnya itu menentukan, betul. Ketika kita mengalami masalah, kita perlu berespon yang benar karena kita tahu kita punya Tuhan. Karena masalah akan menyatakan kuasa Tuhan, karena masalah akan memurnikan iman kita. Ada begitu banyak. Kalau mau kupas tentang masalah, orang semua pasti sudah banyak yang orang mengerti. Cuma kadangkala orang lupa. Betul Bapak Ibu, saya juga seperti itu. Kadangkala lupa. Makanya penting saya katakan tadi untuk mendisiplinkan diri. Hati-hati Bapak Ibu, kadangkala iblis mengintimidasi kita lewat pikiran kita, lewat perasaan kita. Sehingga orang merasa orang ini orang yang paling tak berdaya. Sudah jatuh, tertimpa tangga, becek, jalan ojek kamu. Coba orang lihat orang pe diri sendiri, hai diriku. Masalah pe besar sekali, mari kita masih kuat sampai hari ini. Coba orang lihat orang pe diri sendiri. Bapak Ibu punya masalah? Terima kasih Tuhan, hari ini saya kuat. Hari ini saya kuat. Dan saya percaya saya pasti akan menang. Amin. Ada banyak Bapak Ibu yang saya boleh lihat, ada beberapa yang tahu. Mungkin kalau saya ada di posisi mereka, saya pun sendiri tidak mampu. Tapi orang-orang yang luar biasa yang masih berdiri tegak, bahkan masih bisa beribadah melayani Tuhan. Semua karena kita tetap mempertahankan kebenaran itu. Amin, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara-saudara, ini semua adalah orang-orang yang berkomitmen
dan mau konsisten untuk berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Katakan itu amin. Ya, kita katakan amin sebagai peneguhan untuk kita mau melangkah. Apa keadaan torang saat ini? Sakitkah torang? Ada dalam masalah keluarga, pekerjaan, masalah ekonomi? Ingat, Allah Immanuel selalu menyertai saya dan saudara, amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Contohnya siapa? Abraham. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-8, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Di ayatnya yang ke-17 dari Ibrani 11, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Abraham adalah contoh orang yang mempertahankan iman. Dia mengalami janji Tuhan tidak? Mengalami janji Tuhan. Sudah dalam usia yang tua, Tuhan menggenapi janjinya, dia diberikan seorang anak Ishak. Senang sekali. Sudah dalam usia yang tua menanti-nantikan kedatangan seorang anak, Tuhan kasih. Diuruslah Ishak, bertumbuhlah dia. Ternyata sudah dalam pertumbuhan yang enak kan, kalau orang mau dengar DP cerita berarti Ishak sudah bisa berkomunikasi kan, dia sudah bisa jalan bersama dengan papanya, sudah bertumbuh. Sudah menjadi seorang anak-anak. Betapa senangnya Abraham kan. Ketika dia sudah gembira dengan menerima janji Tuhan itu, Tuhan bilang, Abraham, persembahkan anakmu ini bagiku. Abraham diuji, tetapi akhirnya apa? Lolos ujian, amin. Coba kalau waktu itu Abraham bilang, Tuhan, bukankah ini anak yang engkau janjikan untukku? Bukankah ini anak yang Tuhan sudah janjikan untuk bersama-sama denganku? Kenapa harus dipersembahkan kepada Tuhan? Tidak Tuhan, ini adalah anakku. Coba kalau misalnya Abraham bertahan dalam sikap yang seperti itu, dia tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Tetapi dengan taat, tadi kita sudah baca, dengan taat Abraham melakukannya, menjalani ujian yang Tuhan berikan. Dan justru dalam dia menjalani ujian itu, Toranto bersama, ketika pisau akan kena di tubuhnya Ishak, Tuhan menyatakan pertolongannya, amin. Kadangkala saya ingat Ibu Yunita pernah bilang tuh masalah ngeri-ngeri sedap itu. So DP titik terakhir Tuhan nyatakan kemuliaannya. Berapa banyak Bapak dan Ibu yang mengalami pengalaman yang seperti itu? Tuhan tidak pernah meninggalkan. Coba kalau Abraham tidak melakukan, tidak dan bertahan dalam ujian yang Tuhan kasih, dia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan dia dinobatkan sampai saat ini. Torang pe orang tua, torang pe anak-anak di bawah, torang cucu-cucu, torang cotanya. Apa arti Abraham? Semua dengan jelas. Bapa segala orang yang beriman. Semua generasi tahu. Coba kalau waktu itu Abraham menyerah, dia tidak bertahan dalam ujian yang Tuhan kasih, Abraham tidak akan dikenal sampai saat ini, betul? Bapa segala orang yang beriman. Abraham mau. Mari bangun terus iman kita lewat kebenaran firman Tuhan. Berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janjimu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, pegang teguh janji firman Tuhan. Supaya iman kita terus dibangun, terus bertumbuh. Sehingga kita mampu untuk mempertahankan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Bagian yang kedua, apa yang perlu kita lakukan supaya kita tetap dapat mempertahankan iman kita, selalu merawat dan terus pelihara iman. Kemarin sempat disinggung oleh Ibu Yunita dalam doa dan puasa.
selalu merawat dan teruslah memelihara iman kita. Kalau kata selalu itu berarti setiap waktu. Di sini tidak dikatakan setiap tahun rawatlah dan terus pelihara iman kita. Oh nanti jadi tahun baru, Natal, dan Paskah. Tidak dikatakan setiap bulan rawat dan terus pelihara iman. Tidak, selalu merawat dan terus memelihara iman. Waktunya kapan? Setiap saat, all the time, setiap detik, setiap waktu rawat dan peliharalah iman kita. Mengapa harus dirawat, harus dipelihara? Jawabannya cuma satu, supaya kita tidak mudah goyah. Amin. Supaya kita tetap kuat, kita mampu bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan, supaya kita tetap kuat dan tidak mudah goyah terhadap apapun juga. Paulus berkata bahwa untuk memelihara iman ternyata itu sama dengan perjuangan. Sama dengan perjuangan, sama dengan pertandingan. Untuk mencapai garis akhir, untuk mencapai garis finish. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus memelihara iman sampai mencapai garis akhir, garis finish. Tentunya Bapak dan Ibu, saya sendiri merindukan orang bisa sampai kepada garis akhir dalam perjuangan iman kita, amin. Mau sampai bagaimana kalau orang nak bertahan? Rasul Paulus berkata, peliharalah iman, aku telah memelihara iman sehingga dia boleh mencapai garis akhir, dia boleh mencapai garis finish dalam pertandingan perjuangan imannya. Paulus boleh dapat itu karena dia terus memelihara iman itu. Kalau dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata memelihara dalam ayat ini adalah tereo. Tereo itu artinya menjaga dari kehilangan, menjaga dengan benar dan waspada. Menjaga dari kehilangan, menjaga dengan benar dan waspada. Ternyata perlu untuk berjaga-jaga terus. Iman itu harus terus dijaga, jaga dari kehilangan, menjaga dengan benar dan tetap waspada. Berarti ini memerlukan sebuah perjuangan, memerlukan sesuatu yang namanya perjuangan. Bagaimana supaya iman kita terus terpelihara? Milikilah daya tahan rohani. Amin. Milikilah daya tahan rohani. Minggu yang lalu sudah sempat diingatkan bahwa kita ini harus miliki mental pejuang. Sebenarnya waktu Bapak Gembala sampaikan dua minggu yang lalu kayaknya untuk mempersiapkan khotbah dari lanjutan dari apa yang Bapak akan sampaikan, saya sempat dapat tema ini, mental pejuang. Tapi akhirnya tema yang Tuhan kasih ini mempertahankan, berjuang untuk mempertahankan iman kita. Memiliki daya tahan rohani, daya juang, mental pejuang. Itu artinya apa? Tidak mudah menyerah, betul Bapak Ibu? Tidak mudah menyerah, katakan samping kiri kananmu, bro sisis, miliki mental pejuang. Jangan menyerah, apapun keadaan kita saat ini. Nah, daya tahan rohani ini akan terbentuk ketika kita mengalami yang namanya proses. Ketika kita mengalami yang namanya proses hidup. Dia tidak akan terbentuk kalau orang cuma ada di zona nyaman saja. Daya tahan rohani ini tidak akan terbentuk. Tetapi ketika kita mengalami proses, ini akan teruji. Apakah kita sudah memiliki daya tahan rohani? Tuhan sendiri, orang tahu bersama, dia juga mengawali, menciptakan langit dan bumi ini diawali dengan apa? Proses. Tuhan melakukannya dengan sebuah proses, betul dia. Pada mulanya Tuhan menciptakan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Apakah Tuhan bisa menciptakan sebenarnya dalam satu hari itu?
Kalau dengan kedaulatannya Tuhan pasti bisa, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tetapi kenapa dilakukan itu? Tuhan menunjukkan bagi saya dan saudara bahwa Tuhan juga melewati yang namanya proses. Adakah Bapak dan Ibu yang lagi diproses saat ini? Ada kata bijak rohani bilang begini, jalanilah proses dan responi dengan benar, karena respon kita akan menentukan hasil akhir yang akan kita terima. Jalani proses dan responi dengan benar, karena respon kita akan menentukan hasil akhir yang akan kita terima. Ada tujuan yang Tuhan kasih. Jalanilah proses hidup Bapak, Ibu, Saudara, saya sendiri. Jalani dengan apa? Jalanilah dengan benar, respon yang benar, memiliki daya tahan rohani, kuat di dalam Tuhan. Karena seperti yang saya katakan tadi, ternyata proses itu untuk mendewasakan kita. Salah satu cara Tuhan untuk menjadikan kita kuat, kita melewati padang gurun. Untuk membuat mata kaki kita ini kuat. Kalau ada anak-anak yang bermasalah dalam proses pertumbuhannya, misalnya belum bisa kuat berdiri, mereka diberikan hal-hal yang mungkin, aduh kasihan ya, masa susah buka sepatu. Saya pernah lihat di satu video yang sudah umur berapa dia masih belum bisa jalan karena cuman bisa jinjit-jinjit begini. Ternyata terapinya kasih batu-batu kecil, kerikil kecil, pasir-pasir yang agak besar, disuruh belajar untuk injak. Nah ketika dia belajar itu, mata kakinya jadi kuat. Itu salah satu terapi supaya kakinya kuat. Begitupun dalam kehidupan kita. Proses ini akan membuat kita dewasa, amin, akan membuat kita kuat. Jadi jangan lari dari proses Bapak Ibu, amin, tetap jalaninya. Paulus pun demikian, dia memiliki daya tahan rohani. Dia terus berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tapi Bu Ina sudah mampu, Bu Ina. So terlalu berat ini. Teruslah untuk berjuang. Milikilah daya tahan rohani supaya iman kita tetap terus kuat di dalam Tuhan. Tadi di poin awal sudah dikatakan bahwa untuk membangun dan menumbuhkan iman kita perlu firman. Nah supaya kita juga memiliki daya tahan rohani, perlu untuk kita dalam persekutuan beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 yang ke-8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan bandani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu untuk beribadah secara terus-menerus, amin. Beribadah secara terus-menerus. Memberikan waktu bukan menyisakan waktu, memberikan waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Ternyata ini perlu dilatih Bapak Ibu. Untuk bersekutu, beribadah perlu dilatih secara terus. Nah, ini orang sementara latihan terus. Perlu dilatih secara terus menerus. Mumpung masih awal tahun, mulai minggu ini sudah ada komisi-komisi yang mau jalan. BBI akan start di awal. Mari ibu-ibu, supaya orang miliki daya tahan rohani, latihlah dirimu untuk beribadah. Kalau dalam gereja kita ibadah raya, ibadah komsel, ibadah komisi-komisi anak, ibu, pria, pemuda, semua ada kegiatan ibadah, doa dan puasa. Ayo latih dirimu. Kemarin kita sempat singgung, coba hitung di absen seberapa lama orang ada datang-datang ikut doa. Sedangkan kadang kalau orang berjuang untuk terus setia, seperti yang saya katakan di awal, lupa akhirnya orang kalah dengan masalah. Perlu untuk terus dilatih dalam komunitas yang seperti ini, betul Bapak Ibu. Mari mumpung start di awal tahun 2024. Katakan pada orang pendiri sendiri, kita akan setia beribadah kepada Tuhan. Ibadah raya, ibadah komsel, komisi-komisi, ibadah doa, ayo mari. Di doa biasanya cuman atur yang kursi bantal itu Nevi cuman 3 baris ke belakang, nanti ditambah pada hari Minggu. Coba kalau mulai start awal tahun 2024 doa puasa atur seperti ini, dipenuhi dengan jemaat-jemaat GB Gilgal Amura. Amin. Amin. Latih dirimu untuk beribadah sesibuk-sibuk apapun. Bukan orang menyisakan waktu tetapi menyiapkan waktu. Beda.
memberikan waktu yang sisa dengan menyiapkan waktu. Amin Bapak Ibu. Siapkan waktu yang terbaik. Ibu Gembala sudah singgung, ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Untuk beribadah itu pun adalah kesempatan. Ada banyak orang suka mau ibadah, malah nggak bisa. Hari Jumat kemarin sebelum Ibu Ika dibawa ke rumah sakit dan ternyata pulang lagi nanti dibawa kembali tadi malam. Dia menangis waktu saya ke sana pulang dari sekolah. Badannya sudah kuning. Kemarin sempat tangan saya sampingkan begini. Badannya kuning, matanya sudah kuning. Ternyata dokter bilang dia sudah mengalami gangguan di liver. Sudah merasa lemah, harusnya dia istirahat. Saya sampai menangis, dia bilang begini, sebenarnya hari Jumat itu, hari Minggu kemarin kita sudah bisa ibadah. Yang lalu-lalu. Dengan air mata apa yang dia bilang? Kita punya kerinduan untuk datang beribadah. Apa salah? Kita punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam keadaan kelemahan tubuh, dia mau berusaha datang beribadah. Cuma ternyata dia sudah tidak bisa duduk untuk waktu yang lama karena untuk saat ini dia lagi drop. Dia punya kerinduan untuk beribadah, saya jadi malu. Kuat, sehat, kadang-kala kan seperti itu. Dia mau, sebenarnya sudah tidak boleh untuk datang duduk beribadah kepada Tuhan. Tetapi dia mau berusaha. Karena apa Bapak Ibu? Dia mau berusaha untuk berjuang, mempertahankan daya tahan rohaninya. Dia melatih untuk beribadah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kok tua tetap semangat kok beribadah kepada Tuhan? Biar siksa. Secara fisik sudah dimakan usia. Orang ini yang muda-muda, ayo. Sesibuk-sibuk apapun, orang melangkah di start awal ini dalam perjalanan menuju kepada kemenangan. Semakin lagi antusias dengan Tuhan, amin. Semakin antusias, memiliki daya tahan rohani. Yang terakhir, mata yang terus memandang kepada Tuhan secara cepat karena waktu. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Untuk kita terus memelihara iman, kita perlu memandang kepada Tuhan. Tema yang baru kita lewati akhir tahun 2023. Hidup berfokus kepada Kristus. Kalau pandangan kita tidak terarah kepada Kristus, tantangan datang, goyah, betul Bapak Ibu, buyar semuanya. Tetapi kalau kita fokus dalam memelihara iman, di dalamnya kita fokus kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan, saya percaya orang akan mengalami janji Tuhan. Orang akan tetap teguh iman di dalam Tuhan. Perlu memandang kepada Tuhan sehingga kalau ada kekecewaan datang, sakit hati datang, kepahitan datang, orang akan mampu. Secara daging ini tidak enak. Awal tahun saya diproses seperti itu. Bagaimana untuk belajar melepaskan itu tidak mudah. Gampang untuk orang bicara, betul Bapak Ibu? Gampang untuk orang berbicara karena manusia pada dasarnya ada ego. Ada ego. Tetapi firman Tuhan dituntut lakukan itu. Fokus memandang kepada Tuhan apapun keadaan kita. Firman Tuhan datang bagi Bapak Ibu dan saya sendiri. Supaya orang tetap dapat mempertahankan iman kita. Dunia semakin tua, orang tidak akan tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan 2024. Orang jangan bangga, jangan puas dengan keadaan orang saat ini. Orang perlu untuk berjuang. Ada banyak kan orang, aduh, tarik dia dulu begini, aduh dulu begini, kayak pas sekarang sondak, mari kembali teman-teman pelayan Tuhan, yang dulu orang ingat orang peroh menyala-nyala di dalam Tuhan melayani Tuhan, ayo kembali mari bangkitkan gairahmu untuk melayani Tuhan, fokus kepada Tuhan, amin. Orang semakin berlomba-lomba mengajak satu sama lain, mari tetap kuat terus di dalam Tuhan, pertahankan iman kita kepada Tuhan. Masih bulan Januari, orang akan melangkah, orang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Menjadi refleksi kita saat pagi hari ini. Maukah kita lewat komitmen di awal tahun kita konsisten untuk melakukannya? Kita memiliki daya tahan rohani. Kita terus memandang kepada Tuhan. Bahkan kita berjuang untuk mempertahankan iman kita. Banyak tantangan.
Banyak cobaan yang akan torang hadapi nanti. Dan mungkin sementara kita jalani saat ini. Tetapi jangan jadikan itu sebagai hal untuk menghalangi kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tetapi biarlah itu menjadi satu batu loncatan sebagai pendorong untuk kita terus lebih dan lebih lagi antusias dengan Tuhan. Amin. Teruslah hidup di dalam iman. Ibrani 10 ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ayat yang bagian B berkata, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku di sini huruf besar, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Mari tetaplah hidup di dalam iman. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Katakan kepada diri kita sendiri, jangan berubah setia kepada Tuhan. Tetaplah pertahankan iman kita. Wahyu 3 ayat 11. Aku akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu saat ini, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota daripadamu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kesempatan pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kalau mungkin dalam perjalanan awal tahun ini sepertinya kaki kita sudah tidak kuat lagi untuk berdiri.